Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai persekutuan kita saat ini bersama dengan Tuhan, kita akan membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau kita ada di akhir tahun ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Katakan, saya diberkati Tuhan. Keadaan boleh tidak baik, situasi boleh tidak baik, tapi percayalah, apapun keadaanmu hari-hari ini, Tuhan Yesus baik. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kami nikmati sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya sama-sama nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, tapi tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang memberkati setiap kami, menopang setiap kami. Janji-janji-Mu yang iya dan amin memberkati hidup kami Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, Engkau menggenapi setiap janji-Mu bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, di penghujung tahun ini, kami tahu hidup kami dalam tangan Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami tahu rancangan demi rancangan-Mu digenapi atas hidup kami. Kami tahu Tuhan apa yang kami harus lakukan buat Tuhan di penghujung tahun ini. Kami beri yang terbaik buat Tuhan. Kami beri hidup kami dan syukur kami. Kami beri cinta kami buat Engkau ya Tuhan. Sebab satu-satunya Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji, hanya Yesus di atas segala nama. Hanya nama Yesus yang berkuasa memberkati setiap kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, saat ini mari naikkan penyembahan-Mu dan rasa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan bersama saya, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian hanya bagi Nama-Mu. Kau juru selamatku, Kau Allah kami yang ajaib Yesus. Kalau sepanjang tahun ini pemeliharaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami, maka di tahun yang akan datang kami tahu Engkau sudah ada di sana Tuhan. Engkau sudah menopang setiap langkah kami. Maka langkah kami mantap untuk mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku.
kami hitung satu demi satu. Jika kami lihat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun ini, tidak dapat kami hitung, Tuhan. Yang kami tahu satu hal, bahwa Kau ada di setiap jalan-jalan hidup kami. Ketika kami tidak setia, bahkan sering kami tidak setia, Tuhan, Kau tetap setia sampai hari ini. Bahkan ketika kami meninggalkan Engkau, bahkan kami lalai, Tuhan, Kau tetap memberkati keluarga kami. Kau memberkati lumbung-lumbung kami. Kau memberkati anak kami. Kau memberkati setiap orang yang dekat dengan kami. Bahkan apa yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah timbul dalam hati kami, dan tak pernah didengar oleh telinga kami, Kau menyediakan bagi kami lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Aba, terima kasih Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau yang berserah, angkat kedua tanganmu tinggi dan katakan pada Tuhan, hanya Kau juru selamat kami Tuhan. Kami yang mengangkat tangan kami. Kami mengakui bahwa kami tidak sanggup tanpa Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyatakan lagi, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu ada kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Puji nama Tuhan, kita akan menyaksikan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap pengajaran yang telah kami saksikan, kami tahu ini menjadi berkat bagi hidup kami. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Sebab kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Engkau permata yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkau
firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Dan seterusnya, Immanuel. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah masuk minggu pertama bulan Desember. Penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita. Karena hari ini kita bersukacita bahwa Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Betapa bahagianya kita diingatkan kembali cinta kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih dan cinta Tuhan, sampai hari ini kita tidak akan ditolong. Tapi oleh karena kasihnya Tuhan Yesus pada kita, sehingga kita beroleh pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal. Sehingga kita boleh berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sebab maut telah dikalahkan di kayu salib. Dan kita mau beroleh kehidupan yang kekal, yaitu di tempat di sorga. Haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dengan eksposisi, yaitu seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis, bapak dan ibunya adalah Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah seorang imam besar, yaitu pada zaman Herodes. Dan juga Elisabet, ibunya Yohanes Pembaptis, adalah sepupunya dari Maria. Kalau kitab seberang katakan Siti Maria. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah suatu statement, percakapan antara Maria dan Elisabet. Kita tahu pada saat Maria bertemu dengan malaikat Gabriel, yaitu bulan ke-6. Kalau hitungan bulan ke-6, jatuhnya bulan Maret. Ya. Pada saat itu, kalau dihitung bulan Maret, maka hamillah Maria. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Berdasarkan tahun Yahudi, tahun pertama adalah bulan September, tanggal 6 September. Bulan Maret, Maria bertemu dengan malaikat Gabriel. Kemudian selama 9 bulan hamil, bulan Desember. Jadi kalau ditanya, kenapa bulan Desember hari Natal? Di sini ayatnya di dalam Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke rumah kota Galilea bernama Nazaret, yaitu rumahnya Maria. Saya membahas mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu 6 bulan lebih tua dari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi bulan Juni Yohanes Pembaptis lahir. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Lukas 1, ya. Dalam Lukas 1 di situ ditulis bahwa ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elisabet dan Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis, mereka sudah lanjut usia dan tidak mungkin untuk bisa hamil buat Elisabet. Bahkan Elisabet itu sudah mandul dari sejak awal pernikahannya. Namun
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun mungkin kau mengalami kemandulan di dalam ekonomimu, kemandulan di dalam untuk bekerja, kok susah ya, kok nggak dapat untung-untung. Mulai hari ini ada impartasi bahwa akan terjadi mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang tertutup terbuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Palang-palang pintu besi yang menghalangi berkat Tuhan terhalang. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus terbuka. Segala pintu mujizat terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap-tingkap di langit yang tertutup terbuka, ada hujan berkat terjadi. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Berapapun usiamu, mungkin kau sebelumnya sudah putus asa, mau usaha apa lagi? Sudah terlalu tua. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Minta hikmat dari Tuhan supaya terbuka pintu-pintu mujizat. Nah, dari eksposisi Yohanes Pembaptis saya bagi 3 bagian, yaitu bagian orang tua, bagian kedua adalah di mana Yohanes Pembaptis sudah dewasa dan dia melayani, dan yang bagian ketiga Yohanes Pembaptis mengakhiri hidupnya. Kita mulai dari sebagai orang tua. Bapak Ibu Saudara, Elisabeth dan Zakaria adalah orang yang luar biasa. Kita perlu teladani, yaitu dalam Lukas 1 ayat 6. Lukas 1 ayat 6, di situ kita baca 1, 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yang pertama kita harus pelajari dari posisi sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua harus benar-benar meneladani Zakaria dan Elisabeth, yaitu keduanya adalah benar di hadapan Allah. Artinya di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kalau di mata Tuhan berarti tidak ada kemunafikan. Sungguh-sungguh menjadi orang tua yang benar. Hari-hari ini diperlukan sebagai orang tua yang benar. Dan kemudian hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup taat, mentaati segala perintah-perintah Tuhan, dan tidak akan kompromi, tidak boleh kompromi dengan dosa. Dan itulah bagian yang kita pelajari. Memang mereka berdua itu berdoa sudah sejak lama, dan itu ketahuan pada saat malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria, yaitu sebagai imam besar. Yaitu pada saat Imam Zakaria itu mendapatkan tugas melayani pembakaran ukupan, yaitu di dalam ruangan Maha Kudus. Pada saat itu tiba-tiba malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria. Betapa kagetnya Zakaria itu melihat seorang malaikat Gabriel yang memberitakan kabar baik bahwa istrimu akan hamil dan akan mempunyai anak, dan biar anaknya itu disebut namanya Yohanes. Kita baca dalam kitab Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Sudah lama Zakaria dan Elisabeth berdoa, dan mereka menantikan seorang anak. Dan sepertinya
sudah lupa apa yang didoakan. Karena sudah lanjut usia. Tapi ada kabar baik yang dinyatakan, diberitakan oleh malaikat Gabriel. Kemudian Zakaria bilang, bagaimana hal itu mungkin bisa terjadi? Kami sudah lanjut usia. Kadang-kadang kalau sudah didengar firman Tuhan, otak kita jalan. Jangan sampai pikiran kita membatasi kuasa mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena ketidakpercayaan Zakaria, sehingga malaikat Gabriel bilang, mulai hari ini engkau Zakaria tidak bisa berbicara. Engkau menjadi bisu. Keluar dari bait Allah ini sampai terbukti bahwa istrimu Elizabeth itu hamil. Sehingga terjadilah apa yang diperkatakan oleh malaikat Gabriel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan bahwa betapa pentingnya sebagai orang tua hidup kudus demi generasi anak-anaknya. Wah, Pak Pendeta, kami latar belakangnya hidup tidak benar. Kalau memang keadaan latar belakangmu tidak berkenan di mata Tuhan, mulai hari ini minta ampun sama Tuhan. Minta dikuduskan, biarlah keluargamu itu menjadi keluarga yang hebat dan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terlambat. Segala kutuk dosa, minta ampun sama Tuhan, supaya dosa-dosa Bapak Ibu Saudara disucikan oleh darah Yesus Kristus. Karena ini sangat penting sebagai orang tua untuk generasi anak-anak kita, supaya dipakai oleh Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis ada 4 tujuan, ya, yaitu ayat ke-16. Yang pertama, Yohanes Pembaptis dilahirkan untuk menginsafkan orang akan dosa, berbalik kepada Tuhan. Ayat 16. Ini adalah nubuatan dari malaikat Gabriel. Mari kita baca di dalam ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Akan menginsafkan banyak orang. Tuhan akan pakai generasi anak-anak muda kita, menginsafkan orang-orang yang berdosa berbalik kepada Tuhan. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Yang kedua, ayat 17. Di situ dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Berkhotbah dalam roh dan kuasa Elia. Kalau kita bicara dan kuasa Elia, kita teringat dalam firman Tuhan, yaitu 1 Raja-Raja 18 ayat 21, di mana di Gunung Karmel. Di Gunung Karmel itu Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal, para penyembah berhala. Di mana di situ dikatakan Elia berkata begini dalam ayat 21, 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ada kuasa Elia menantang bangsa Israel, umat Israel. Dan hari ini, sebagai hamba Tuhan, menantang Bapak Ibu Saudara, tentukan keputusanmu. Kepada siapakah engkau
Ishak dan Yakub, atau kepada Allahnya 450 nabi-nabi Baal. Tentukan hari ini, jangan bercabang hati. Kita koreksi pribadi kita masing-masing. Apakah kita masih bercabang hati? Apakah sungguh-sungguh kita benar-benar beribadah dengan Tuhan atau tidak? Apakah benar-benar kita punya motivasi yang jelas? Atau hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan? Ada kuasa Elia supaya banyak orang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan yang kedua, kuasa Elia yaitu mendatangkan hujan. Bapak Ibu Saudara, hujan bagi tanah di tanah Timur Tengah itu adalah suatu berkat. Waktu saya ke Jordan, itu di Petra, di sini dikatakan, Pak, kalau di sini hujan kalau udah setahun sekali mah bagus. Itu sangat diharapkan hujan itu. Makanya dihubungkan bahwa hujan itu adalah hujan berkat. Hujan berkat tercurah. Suatu penghambat di mana berkat Tuhan tidak tercurah. Mungkin ada hati yang masih bercabang. Mari kita belajar sungguh-sungguh koreksi diri kita masing-masing, supaya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu mendamaikan keluarga, di mana hati bapak-bapak kembali kepada hati anak-anaknya, hati orang tua berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada orang tuanya. Dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, ada pemulihan keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu. Dan yang keempat, kelahiran Yohanes Pembaptis menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis itu lahir bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi di Yohanes Pembaptis tidak memiliki egosentris, egois. Dia selalu berdoa dan bersyafaat buat orang banyak. Bahkan dia relakan hidup di dalam padang gurun. Dia berteriak, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis membuka jalan sebelum Tuhan Yesus melayani. Itu yang bagian pertama. Bagian kedua, yaitu di mana dalam pelayanan Yohanes, dia rela melayani di tempat-tempat yang bukan suatu tempat gedung bait Allah yang luar biasa. Dia rela di tempat di mana cuacanya yang ekstrim, yaitu di padang gurun. Panas dan terlalu panas, dingin dan dingin sekali. Pakaiannya bukan kain halus, kata Yesus, yang disaksikan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak pakai pakaian yang halus, yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan. Apa yang ditulis dalam firman Tuhan ini, yaitu Yesus yang mengatakan demikian. Dia rela pakai pakaian yang benar-benar sederhana. Bukan berarti hamba Tuhan tidak boleh pelayanan di gedung. Bukan begitu. Maksudnya kita perlu untuk jadi teladan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kenyamanan dirinya sendiri, tapi bagaimana caranya. Sekalipun mengorbankan tenaga, sekalipun mengorbankan harga diri mungkin, tapi demi jiwa-jiwa bertobat, dia rela untuk melayani di padang-padang gurun. Puji Tuhan, dengan kuasa Elia, Yohanes Pembaptis, banyak orang yang jauh dari Tuhan menjadi bertobat, dan banyak orang minta membawa dirinya untuk dibaptis. Sebab penting sekali itu yang namanya pertobatan. Dan pengajaran di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, di situ dikatakan apa yang tertulis di dalam Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu. Mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3, di situ dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun
jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Inilah suara-suara yang berseru. Penggenapan dari kitab Yesaya ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia selalu berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, dia banyak orang yang datang berbondong-bondong, baik itu dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari daerah sekitar Jordan. Mari kita buka di dalam Matius 3 ayat 5. Matius 3 ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Jordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mereka datang, kalau bukan karena kuasa Elia, tidak mungkin ucapan perkataan Yohanes Pembaptis itu bisa mempengaruhi orang yang berdosa menjadi insaf, menjadi bertobat. Kalau kita lihat pelayanan Yohanes Pembaptis, memang pelayanan Yohanes Pembaptis itu tidak terlihat. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit kusta tahir. Yohanes Pembaptis tidak melakukan seperti itu. Kadang-kadang banyak bantuan kurang untuk mengeksposisi pelayanan Yohanes Pembaptis ini. Padahal Bapak Ibu Saudara perhatikan, mujizat yang terbesar bukan apa yang dilihat oleh mata. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Bukan hanya itu mujizat yang terbesar, tapi mujizat yang terbesar adalah terjadi pertobatan. Katakan kanan kiri, pertobatan. Ayolah, kita ini kan bukan nonton di dalam YouTube. Kita ini ada interaktif antara jemaat dan hamba Tuhan. Katakan kanan kiri, bertobat, bertobat, bertobat. Kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Bahkan ada orang Farisi dan orang Saduki yang coba untuk ikut-ikutan minta dibaptis. Tapi karena Yohanes Pembaptis tahu dan melihat hatinya orang Farisi dan orang Saduki, yaitu munafik. Sepertinya suci, kelihatan suci dari pakaiannya, bersih. Sepertinya rajin berdoa di pinggiran-pinggiran jalan, dilihat oleh banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus mengilustrasikan ada seorang Farisi, dia berdoa, aku tidak seperti dia. Seperti seolah-olah paling kudus, seperti orang-orang paling suci. Pada saat itu dia orang Farisi dan orang Saduki datang ikut-ikutan. Oh, aku mau dong dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis tahu keadaannya. Hei, engkau mengaku-ngaku sebagai anaknya Abraham, padahal perilakunya tidak sesuai dengan apa anak-anaknya Abraham. Sehingga di dalam ayat 9 ada teguran keras kepada orang-orang yang munafik, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Di situ dikatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Betapa pentingnya tidak hanya satu statement mengatakan aku adalah anak Abraham, tapi benar-benar yakinlah di dalam hatimu engkau benar-benar adalah anak-anak Abraham. Seperti apakah anak-anak Abraham? Kita tahu dalam Galatia 3 ayat 29. Jikalau kau adalah milik Yesus, kalau engkau jadi milik Yesus, relakan engkau salibkan tubuh dagingmu. Jangan ikuti keinginan daging, kecemaran, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, kemarahan, percederaan, dan lain-lain. Itu harus ditanggalkan manusia lama. Benar-benar kau harus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam ayat 10 di situ dikatakan dalam Matius 3, mari kita baca bersama-sama. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Di sini jelas berkata
adanya neraka. Ingat, Tuhan ciptakan sorga dan Tuhan juga ciptakan neraka. Ciptakan sorga kepada setiap orang yang taat dan beriman sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi neraka itu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang munafik, orang-orang penuh dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita masuk neraka. Tuhan mau supaya kita semua masuk surga. Makanya sebelum Tuhan Yesus melayani, Yohanes Pembaptis membuka jalan dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian Yohanes Pembaptis di sini dikatakan, aku membaptis engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Betapa pentingnya itu namanya baptis. Di dalam ayat 12 Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan di dalam ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Hari-hari ini tahun 2020 adalah tahun penampian di mana Tuhan melihat apakah ada iman di Bapak Ibu Saudara. Apakah sungguh-sungguh imanmu mengandalkan Tuhan atau tidak? Ataukah engkau masih bercabang hati? Bahkan mungkin marah-marah, kenapa aku tidak diberkati? Kenapa terjadi musibah ini? Justru dengan adanya ujian ini, kau akan menjadi naik level. Rohanimu akan meningkat. Dan Tuhan perhitungkan imanmu sebagai kebenaran. Bagian yang terakhir, eksposisi Yohanes Pembaptis, yaitu di mana Yohanes Pembaptis ditangkap, masukin penjara. Kok aneh ya Pak Pendeta ya? Yohanes Pembaptis kan orang tuanya baik, hidup kudus. Kok diakhiri hidupnya dimasukin penjara? Kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat 12. Kita baca Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Yohanes Pembaptis ditangkap kenapa? Karena Yohanes Pembaptis itu punya mental tidak kompromi. Dia tegur Herodes. Kalau kita baca dalam Matius 14 ayat 3 dan 12. Matius 14 ayat 3. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istrinya Filipus, saudaranya. Karena Yohanes telah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Menegur Herodias tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau dibilang dosa, tetap dosa. Tidak boleh kompromi. Kita harus meneladani Yohanes Pembaptis ini. Sekalipun di hadapan kita yang orang berdosa itu orang yang terkenal, bahkan Raja Herodes, dia tidak pandang bulu, dia tegur. Tentunya teguran itu tidak langsung di muka umum. Dia bicara pribadi dan tetap tegur. Herodes sangat kesal sehingga menyuruh supaya menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Dahulu penjara tidak seperti saat ini. 16 tahun lebih saya pelayanan penjara. Penjara dahulu zaman Herodes tidak seperti saat sekarang ini. Kalau penjara sekarang dikasih makan, bahkan kalau seandainya ada kesalahan, ada yang melanggar HAM, petugasnya kena hukuman. Oh, kalau dulu itu penjaranya di bawah tanah. Yesus pun pernah mengalami seperti itu. Penjaranya di bawah tanah. Dan sangat dingin. Tahun 2016 kami pergi ke Israel, rombongan bersama 53 orang. Di sana sampai ke tempat penjaranya Yesus. Dan itu sangat dingin. Yesus di penjara, sudah disiksa, ditangkap. Dan ukurannya penjara itu buat Tuhan Yesus, dia tidak bisa membaringkan tubuhnya, paling tidak hanya jongkok. Yohanes Pembaptis pun mengalami seperti itu. Herodes takut membunuh Yohanes Pembaptis karena pengikutnya sangat banyak, murid-muridnya sangat banyak. Suatu ketika ada acara pesta di mana Herodes melakukan pesta besar dan anaknya Herodias sedang menari
Sampai-sampai karena terkesima dengan tariannya anaknya Herodias, Herodes mau berikan hadiah kepada anaknya. Apa yang kau kehendaki, apa saja aku akan berikan. Anaknya bingung. Kenapa bingung? Karena tidak tahu apa yang mau pilih. Mungkin dalam hatinya, ntar ya, tanya mama dulu. Kemudian anaknya Herodias dihasut. Mari kita baca dalam Matius 14 ayat 8. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata. Tadinya anak perempuan itu tidak tahu mau ngomong apa. Apakah mau handphone kah? Belum ada ya handphone zaman dulu. Tapi karena dihasut Herodias, ibunya, ternyata ada kepahitan. Makanya hati-hati kalau ada kepahitan di dalam hati kita, itu perlu dibereskan. Itu bisa mempengaruhi penghasutan, sehingga mengakibatkan keputusan yang salah. Pertanyaannya, kenapa malaikat Tuhan tidak bisa membatalkan hasutan itu? Hasutan itu diberikan begini, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Itu kata anaknya. Padahal anaknya tidak ngerti, tidak ada hubungannya dengan Yohanes. Tapi karena hasutan dari ibunya, sehingga anaknya berkata, mungkin pasti terbata-bata, berikanlah aku di sini, karena ngeri sekali. Kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Talam tahu, saudara? Kalau kita menyajikan suatu kepada tamu, pelayan itu ada talam. Ya, di situ ada kepala. Pertanyaannya, kenapa Yohanes yang hebat hidupnya berakhir seperti itu? Apakah kita berani menilai, oh, ya, Tuhan jahat? Tidak boleh. Ada rencana Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 12 yang terakhir. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Karena ada suasana kedukaan. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yesus pun manusia seutuhnya. Dia punya perasaan. Mendengar kabar yang sangat menyedihkan, sehingga Yesus memutuskan untuk menyingkir dari daerah situ dan menyendiri, mengasingkan diri dengan perahu. Tapi hebatnya Tuhan Yesus, dia tahu kehidupan, arti itu kehidupan. Tidak berduka terlalu berlarut-larut karena memiliki iman yang hebat dan tetap melayani Tuhan. Itulah suatu eksposisi Yohanes Pembaptis. Apa yang dapat kita pelajari? Seperti apa yang dibuatkan oleh malaikat Gabriel tentang Yohanes Pembaptis. Kita hidup memiliki tujuan supaya orang lain menjadi bertobat, menginsafkan orang lain. Kemudian kita hidup di dalam roh dan kuasa Elia, tidak kompromi dengan dosa. Hidup di dalam roh, penuh dengan roh. Ketiga, kita hidup damai dalam keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak-anak tidak ada suatu kerenggangan yang jauh, tapi
tapi sangat dekat antara anak-anak dan orang tua. Hati bapak kembali kepada hati anak-anaknya, hati anak-anaknya kembali kepada bapaknya. Dan yang terakhir, menyiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Dimanapun bapak ibu saudara ditempatkan, baik itu di tengah keluarga, menyiapkan keluarga umat yang layak di hadapan Tuhan. Baik itu di tengah-tengah orang-orang yang sesama seiman, kita menyiapkan umat yang layak, kita menjadi terang. Bukan jemaat yang munafik seperti orang Farisi dan Saduki. Persiapkan diri untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Maranatha, Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang kembali secepatnya. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Dimanapun kau ditempatkan dalam kehidupanmu, jadilah saksi Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Sungguh-sungguh menghasilkan buah yang baik. Buah pertobatan yang baik. Buah perbuatan baik yang baik. Buah pelayanan yang baik. Dan buah roh Allah yang baik, yang hebat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Engkau harus keluar dalam hatimu. Sebab itu kau harus tinggal, kita semua harus tinggal dekat dengan Tuhan, supaya kuasa Tuhan semakin hari semakin memperbarui hidup kita dan memuliakan nama Bapa di surga. Haleluya. Kami percaya Tuhan kau ada di tempat ini. Kau mengasihi anak-anakmu. Ora basyaka rabala bala 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 bala. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are my Lord Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are my Lord Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari kita bangkit berdiri. You are here, angkat kedua tanganmu, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in your place, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are my Lord Jesus, waymaker, miracle worker, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are my Lord Jesus, waymaker, miracle
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are my Lord Jesus. Kami tahu hidup kami di dunia ini hanya sementara. Seperti kami tinggal di dalam tenda, sewaktu-waktu tenda itu akan dibongkar. Selama kami hidup di dalam dunia ini, kami tahu apa yang menjadi tujuan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh belajar mengeksposisi kehidupan Yohanes Pembaptis. Engkau yang sudah pilih dari sejak kandungan rahim ibunya Elizabeth, sama dengan kami, Engkau sudah pilih kami, merajut kami dari sejak kandungan rahim ibu kami, dan Engkau mengenal kami. Biar kami hidup tetap di dalam roh-Mu, dalam kuasa Elia, tidak kompromi dengan dosa, beribadah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memiliki tujuan hidup yang jelas, hanya untuk memuliakan nama Bapa di sorga, membuat jalan kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, rela dipakai oleh Tuhan dimanapun kami ditempatkan, baik itu di kantor-kantor, baik itu di tempat pelayanan kami, pelayanan umum di tengah-tengah masyarakat, maupun sebagai hamba Tuhan. Kami punya prinsip dalam kehidupan kami, yaitu kami harus menghasilkan buah yang baik. Oh Rabaya Rabasyakara, ampuni kami Tuhan, kalau mungkin masih ada bercabang hati, karena hanya semangkok kacang merah untuk kebutuhan perut kami, sehingga kadang-kadang kompromi dengan dosa. Ampuni dosa-dosa kami. Biar kami punya prinsip hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak mau punya iman abu-abu. Kami tidak mau punya iman yang tidak panas, tidak dingin, tapi benar-benar sungguh-sungguh panas dengan api kemuliaan Roh Kudus-Mu. Buat kedua tangan kami kuat pada saat kami ditampi, pada saat kami mengalami ujian. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus yang sudah Kau utus ya Bapa di surga, Kau yang memberikan pertolongan buat anak-anak-Mu yang imannya lemah berkata aku kuat di dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat mengalami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Mujizat yang terbesar adalah pertobatan kami. Mujizat yang terbesar adalah pertobatan kami. Kalau dulu kami mendukakan Roh Kudus, hari ini kami diubahkan, dimampukan memuliakan nama Bapa di surga, berubah sehingga nama Tuhan Yesus diagungkan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Apapun terjadi, kalau pada saat kami mengakhiri hidup kami di dalam dunia, kami tidak peduli. Yang kami peduli adalah bagaimana kami hidup melakukan kehendak Bapa. Sebab firman-Mu Kau berkata, apabila Kau mengasihiku, Kau melakukan pekerjaan
melakukan perintah-perintah Tuhan. Bahkan kau berkata Tuhan Yesus, makananku ialah melakukan perintah-perintah Bapa di sorga. Hidupku bukan kami lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini ada mujizat terjadi, double porsi. Seperti Elisa siap menerima tongkat estafetnya. Pada saat Elia bertanya pada Elisa, apa yang kau kehendaki daripadaku? Sebelum dia terangkat ke sorga, rapture. Dengan kereta berkuda, dengan kereta sorgawi, Elisa berkata, aku mau minta bagian double porsi dari rohmu. Engkau tidak kuat dengan kuasamu sendiri. Kita tidak kuat, tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Biarlah kita minta roh double porsi dari seperti Elisa minta kepada Elia. Mari angkat kedua tanganmu. Terima impartasi pengurapan kuasa Elia double porsi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus, supaya kau mampu dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. You are here, moving in this midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are my Lord Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen, amen. You are my Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Hallelujah. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur iman kami boleh diteguhkan, kami boleh kuat. Terima kasih ya Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada minggu pertama kita akan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Itu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Apabila di rumah tidak ada roti, Bapak Ibu Saudara bisa pakai crackers. Misalnya tidak ada anggur, Bapak Ibu Saudara bisa pakai teh. Haleluya, kita siapkan karena kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini juga kami diingatkan kembali di dalam perjamuan kudus. Kami mau dimateraikan kembali, diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah mati bagi kami oleh karena Engkau mengasihi kami. Tapi pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Haleluya. Mari Bapak di saudara kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat anggur kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bukankah anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah perjanjian persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah lahir bagi kami, supaya Engkau menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari belenggu dosa, dari kutuk-kutuk dosa oleh darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersama-sama mau berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia. Shanda karala bata karala baya, shanda karala parala papa bata karala baya, shanda karala parala parala baya, shikarala baya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Saat ini kami bersatu hati, kami berdiri berdoa Tuhan. Kami membawa bangsa kami, negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia ya Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau melawat Indonesia Tuhan. Engkau memulihkan
memulihkan negeri ini ya Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Kalau saat ini Tuhan sedang terjadi ya Tuhan, kami percaya, kami mau katakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus COVID-19 berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, sehingga Kau memulihkan negeri kami. Karena firman mengatakan, jikalau umatku yang atasnya namaku disebut datang berdoa, merendahkan diri dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan Indonesia. Saat ini kami bersehati Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memulihkan negeri ini Tuhan, Kau memulihkan perekonomian Indonesia Tuhan, sehingga perekonomian Indonesia boleh dibangkitkan kembali, seluruh usaha-usaha boleh bangkit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi Tuhan. Presiden kami Bapak Jokowi, Engkau sudah memilih hamba-Mu Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Engkau sendiri yang memberikan hikmat marifat-Mu. Engkau urapi hamba-Mu seperti Kau mengurapi Raja Kores Tuhan. Biarlah Engkau yang turut bekerja ya Tuhan dalam setiap rencana-rencana, setiap keputusan-keputusan apapun yang harus Pak Jokowi ambil Tuhan. Engkau yang turut bekerja, biarlah semua berasal daripada Tuhan. Berikan beliau kesehatan, kekuatan Tuhan, berkati seluruh keluarga besarnya. Engkau melindungi, menyertai Tuhan. Kami percaya tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, semua atas kedaulatan-Mu ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Bapak, kami juga berdoa buat wakilnya Pak Maruf Amin, Tuhan berkati, berikan kesehatan Tuhan, Kau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga para menteri-menteri yang ada ya Tuhan, bahkan berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah seluruh menteri-menteri ini boleh bekerja dengan jujur, dengan tulus di hadapan-Mu Tuhan, dengan hati yang mengasihi bangsa ini, untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Kau juga berkati Tuhan TNI, Polri Tuhan. Kau berkati mereka, berikan juga Tuhan roh takut akan Tuhan. Kau berkati juga KPK Tuhan dalam setiap Tuhan memberantas segala Tuhan masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Kau akan pakai Tuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sehingga Tuhan memulihkan negeri ini dari segala macam bentuk kejahatan apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kau juga berkati pejabat-pejabat pemerintah dari yang tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan. Kau berkati juga gubernur kami Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Berkati kota Jakarta ya Bapak. Kami mau lepaskan shalom buat kota Jakarta, shalom buat Indonesia. Diberkatilah Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati buat kaum generasi Jeremia Tuhan. Biar Kau akan pakai hari-hari ini Tuhan. Berikan semangat untuk belajar, berikan Tuhan selalu gairah ya Tuhan untuk belajar Tuhan. Sehingga Tuhan Kau akan pakai Tuhan anak-anak muda menjadi generasi penerus Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga pakai Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Hamba-hamba-Mu Kau juga berkati mereka semua ya Tuhan. Akan pakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Pentakosta ketika terjadi Tuhan atas seluruh negeri ini Tuhan, di setiap kota-kota, desa-desa mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau melawat mereka Tuhan, di rumah-rumah, di jalan-jalan. Bahkan setiap keluarga-keluarga juga Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menggenapi amanat agung daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau perlengkapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga serahkan Gembala Pembina kami Bapak Niko Nyotor Harjo. Bahkan pakai beliau lebih lagi ya Tuhan, sebagai kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Kau berikan hati hamba, berikan kepekaannya lebih lagi akan suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati kesehatannya, seluruh keluarga besarnya, juga keempat wakilnya dan seluruh keluarga besarnya Tuhan, berkati mereka. Berikan kesatuan hati, berikan roh unity Tuhan.
ada di antara mereka hamba-Mu. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan Tuhan Gembala KCK 9 Pak Sony Waplo, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau juga akan pakai Pak Sony Tuhan sebagai gembala, sebagai Bapa Tuhan, bagi CK 9 yang membawai seluruh gembala-gembala yang ada di bawahnya. Kami percaya Tuhan, berikan kesatuan hati di antara mereka ya Tuhan. Berikan gairah, semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan roh yang baru Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Sony dan keluarga besarnya, juga Pak Isang wakilnya dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan hamba-Mu Pak Gerard Sarapi Tuhan. Kau akan pakai Tuhan Pak Gerard lebih lagi ya Tuhan. Di dalam setiap pelayannya, apapun yang dikerjakannya, Tuhan menjadikannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau perlengkapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu rapat dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan yang hamba-Mu lakukan Tuhan, baik pelayanan-pelayanan Jemaat GPI Legend Suprapto maupun pelayanan-pelayanan misi Tuhan di penjara-penjara, Tuhan Kau yang memakai, mengurapi, melengkapi Tuhan. Kau memperluas kapasitasnya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besarnya, usaha pekerjaannya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GPI Legend Suprapto, seluruh pengerja-pengerja. Biarlah hari-hari ini boleh bangkit dan menjadi terang, sebab terang Kristus telah terbit atas mereka Tuhan. Berikan kami semua on fire, gairah yang baru, semangat yang baru, untuk kami boleh selalu mengejar hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh ada selalu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online, mendengarkan ibadah online pada hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur padamu. Kami juga rindu untuk menerima berkat daripada-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerah kami, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus
menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Semuanya yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat menyambut bulan Desember. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.